Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isya Prasetya, mahasiswa S1 Ilmu Komputer di Universitas Yatsi Madani pada kelas AP 2405A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma memasak nasi menggunakan rice cooker dengan 3 cara, yaitu dengan algoritma bahasa natural, pseudocode, dan flowchart. Next kita akan membahas mengenai algoritma bahasa natural. Algoritma bahasa natural seperti namanya itu menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi teman-teman kayak kita melakukan seperti teks struktur. Jadi dari awal sampai akhir menggunakan bahasa sehari-hari. Seperti kalau pada contoh di sini adalah siapkan beras, ambilkan beras, terus masukkan beras ke dalam panci rice cooker, cuci beras sampai mengalir seperti itu. Jadi literally menggunakan bahasa sehari-hari teman-teman sendiri. Next, setelah cuci beras kita periksa apakah air cucian berasnya itu masih keruh atau enggak. Kalau masih keruh kita mengulangi kita mengulangi cuciannya dari awal lagi terus sampai benar-benar bersih. Setelah sudah bersih, air cucian terakhir itu dibuang lalu diganti menggunakan air matang. Nah, posisinya di sini air matangnya harus diukur, ditakar. Nah, untuk takarannya sendiri menggunakan 1:1,5 gelas takar. Jadi semisal nasinya itu 1 gelas, berarti airnya adalah 1,5 gelas takarnya. Jadi seperti itu. Next, periksa jumlah airnya, jika kurang ditambahkan, jika berlebih dikurangi, seperti itu teman-teman. Lalu setelah sudah itu kita ratakan bagian permukaan beras di dalam pancinya. Lalu di bagian luar si pancinya kita lap teman-teman. Jadi agar dia kering dan tidak menimbulkan konsleting listrik jika kita masukkan ke dalam magicom. Next, masukkan pancinya lalu tutup rapat bagian pancinya, magicomnya. Lalu colokkan ke steker, ke stop kontak listriknya. Nah, setelah itu tinggal tekan tombol cook biar dia mulai memasak. Nah, di sini kita tinggal menunggu waktunya 20-30 menit sampai si tombol indikator di rice cooker ini tuh berubah menjadi warm atau menghangatkan seperti itu, teman-teman. Nah, kalau sudah ke mode warm, kita juga harus cek apakah nasinya sudah jadi atau belum, udah matang atau belum. Jika belum, kita lanjutkan lagi ke mode warmnya, kita diamkan dulu si nasi ini selama 5-10 menit lagi. Dengan cara mengecek tekstur dan aroma, kita bisa mengetahui kematangan nasinya. Oke, setelah itu aduk secara merata. Maksudnya gimana aduk secara merata? Kan kalau di nasi, di rice cooker, kalau kita diamkan terus yang bagian bawahnya itu bakal kering teman-teman. Jadi kita harus mengaduk rata agar yang bagian atas menjadi bawah, yang bawah jadi atas. Jadi panasnya tuh tersebar merata seperti itu. Oke, itu untuk bahasa natural. Nah, selanjutnya bahasa pseudocode. Apa sih maksudnya bahasa pseudocode? Bahasanya ini sebenarnya masih menggunakan bahasa natural, tapi dia sudah mulai terstruktur dengan dasar-dasar kayak pemrograman seperti if, deklarasi, terus repeat, else, dan sebagainya. Nah, itu yang membedakan antara bahasa natural dengan bahasa pseudocode. Contohnya kalau di sini kita pertama harus mendeklarasikan apa aja yang jenis-jenisnya. Nah, di sini ada 4 yang saya identifikasi. Pertama, beras integer. Kenapa integer? Karena 1 gelas ada hitungannya gitu. Sama bagian air juga ada hitungannya. Sedangkan kalau status itu string atau kata. Misal matang, kalau air cucian keruh, bening, seperti itu. Sedangkan kalau status air di sini apakah sudah cukup atau kurang atau berlebih. Dan status nasi di sini ada tadi mateng atau belum mateng, seperti itu. Nah, next kita ke bagian deskripsi teman-teman. Deskripsi ini adalah udah menjelaskan alur pembuatan si nasi dalam algoritma ini. Pertama, read. Berarti kita harus membaca mengenai gimana berapa banyak beras yang kita butuhkan dalam prosesnya. Lalu kita ambil
sesuai kebutuhan. Tadi kan kita sudah ngecek. Nah, berarti kita ambil sesuai kebutuhannya. Lalu masukkan beras ke panci rice cooker. Jadi kan setelah ambil di gelas takar, 1 gelas misalnya. Berarti dari gelas yang beras yang ada di gelas takar kita masukkan ke dalam panci seperti itu. Next itu ada pengulangan. Apa sih maksudnya di sini repeat? Nah, repeat ini pas bagian mencuci, teman-teman. Nah, kalau tadi kita pas di bahasa natural ada posisi di mana kita cuci sampai si beras ini, air cucian beras ini bening. Nah, kalau di pseudocode kita menggunakan perintah if status air cucian keruh. Kalau itu buang air cucian dan ulangi. Sampai if ini sampai berhenti sampai ketika status air cucian itu bening. Nah, setelah itu buang air cucian terakhir. Karena kan kita nggak mungkin memasak dengan air mentah dong. Kita harus air matang nyucinya kan. Nah, di sini diberilah tadi takaran gelas air dan berasnya, di mana air harus 1,5 kali lebih banyak daripada 1 gelas beras. Oke, seperti itu. Nah, kita berikanlah perintah tambahkan air sebanyak airnya. Nah, di sini ada status air yang tadi aku bilang. Statusnya ini kurang atau berlebih. Kalau kurang, maka kita harus tambahkan airnya. Kalau berlebih, kita kurangi airnya. Nah, dan di situ stop. Jika sudah sesuai ya 1:1,5 air dan berasnya sudah sesuai, maka stop di situ. Next, kita bagian ratakan beras dan lap panci, lalu masukkan panci. Sebentar. Oke. Dan tutup rapat. Nah, di sini ada pengecekan lagi. Colokan steker, tunggu 20. Nah, di sini ada pengecekan lagi read status nasi. Tadi kan di bagian deklarasi kita menunjukkan bahwasannya status nasi ini string kan. Nah, string yang dimaksud itu matang atau belum matang. Kalau sudah matang, perintahnya adalah aduk nasi dan nasi siap disajikan. Jika belum, masukkan ke dalam mode warm selama 5-10 menit, nasi siap disajikan. Dan alurnya selesai sampai di situ. Oke, itu untuk bahasa dalam pseudocode. Nah, ada lagi algoritma flowchart. Di algoritma flowchart ini kita menggambarkan secara garis besar alur-alur pemrogramannya. Jadi di sini harus diawali dengan beberapa indikator. Misalnya kalau di dalam flowchart harus ada yang namanya terminal start, dan dia harus menunjukkan alur yang turun ke bawah atau kiri ke kanan. Jadi harus sesuai. Nah, kalau saya menggambarkan di sini dari atas ke bawah, di mana ambil beras ini bernilai input dan output yang bisa digambarkan dalam flowchart itu di jajar genjang, teman-teman. Next, masukkan beras, ini proses kotak proses. Nah, cuci beras dengan air. Nah, di sini baru ada bagian pemeriksaan. Kalau di pseudocode tadi kita ngambilnya itu if, ya kan? Nah, di sini dicek if apakah air cuciannya sudah bening. Jika belum, buang air dan cuci kembali. Jika sudah, kita buang air cucian terakhir. Dan bagian yang else-nya tadi kan kalau sudah dicuci terus, dia kan lanjutnya ke bening kan. Jadi dia indikatornya langsung turun ke bagian sudah. Next, ke buang air cucian terakhir. Lalu kita tambahkan air matang dengan takaran 1:1,5. Nah, di sini karena tidak cukup ruang untuk menggambarkan flowchartnya, kita menambahkan simbol of connector. Jadi kita menambahkannya agar kita bisa melanjutkan flowchartnya ke bagian halaman berikutnya. Dan di halaman berikutnya kita harus menggambarkan lagi si off page konektornya. Nah, dilanjut dari sana kita turun lagi, ada pengecekan. Apakah takaran airnya sudah sesuai, teman-teman? Kalau sudah, ya sudah. Kalau belum, ya kita
sesuaikan takarannya. Next, diratakan berasnya dan dilap pancinya. Terus masukkan ke rice cooker, tutup rapat rice cooker dan colok steker dan tombol cook. Di sini literally proses semua, jadi tidak ada input output. Terakhir tunggu 20 menit. Nah, karena di sini page-nya sudah penuh, kita lanjut ke next halaman dengan off page connector sebagai di akhir. Dan di bagian awalnya kita taruh lagi off page connectornya. Nah, di bagian setelah after 20-30 menit kan kita harus mengecek apakah nasinya sudah matang dengan, kalau di bahasa natural dicek dengan tekstur dan aroma. Tapi kalau di flowchart tinggal bagian-bagian pentingnya saja yang kita ketikkan, teman-teman. Dicek jika nasinya belum matang, kita tunggu lagi selama 5-10 menit. Jika sudah, aduk nasi sampai merata. Nah, di posisi yang tidak kan dia bakal turun karena kan after warm 5-10 minutes itu nasi kan sudah matang. Jadi dia masuk ke bagian flowchart yang sudah kita aduk nasinya sampai merata. Nah, di sini adalah output, teman-teman. Jadi hasil dari program kerja kita atau program dari algoritma ini. Oke, next, nasi siap, itu outputnya, dan diakhiri dengan terminal N. Oke, next. Terakhir kita akan membahas mengenai kesimpulannya. Menurut saya kesimpulan yang dapat diambil dari setelah mempelajari itu adalah ternyata algoritma itu adalah sebuah sistem yang sistematis, di mana untuk hal terkecil pun ataupun aktivitas sederhana, algoritma itu dapat dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu terdapat 3 representasi dari algoritma sendiri yang mempunyai kelebihannya masing-masing ataupun kekurangannya masing-masing. Seperti bahasa natural, itu adalah bahasa yang mungkin kita pahami, semua orang kita pahami, tapi untuk ke dalam komputer itu masih harus kita terjemahkan lagi satu-satu seperti if dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau pseudocode ini adalah dia udah terstruktur, di mana dia sudah mempunyai dasar-dasar atau basic inti yang harus dipunyai dalam nanti kita mengkonvert ke bahasa pemrograman. Nah, kalau flowchart itu adalah sebuah gaya visual yang memudahkan untuk para user ataupun kita sebagai individu, sebagai sumber daya manusianya agar bisa memahami alur kerja dari algoritma itu sendiri. Lalu ada di pohon keputusan atau keputusan dari if dan else itu membuat algoritma lebih fleksibel dan mempunyai struktur yang kondisi nyata. Seperti misalnya kalau kita saya memasukkan tadi di bagian bahasa natural atau pseudocode, cucinya harus 3 kali saja. Nah, apakah 3 kali itu sudah bersih atau sudah bening atau belum? Nah, itu kan bisa membuat keambiguan. Sedangkan algoritma ataupun flowchart itu sendiri itu harus jelas, tidak ambigu. Itulah adalah fungsi dari decision point. Jadi membuat bahasa penstrukturan itu tidak ambigu sama sekali. Jadi kita tidak memberikan angka pasti, tapi ya udah, kalau masih belum kita ulangi, kita looping terus seperti itu. Nah, terakhir, pemahaman algoritma ini adalah menjadi pondasi saya untuk mempelajari pemrograman komputer. Tadi karena dari decision point-nya kita bisa belajar looping dan sebagainya. Jadi basic-basic dari program komputer itu sudah tergambarkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Muhammad Isya Prasetya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.